Gue Rian, kepo dong. Saat kamu lagi belajar menghadapi ujian, tipe belajar kamu yang mana nih? Apakah kamu tipe mencicil yang biasa belajar secara bertahap? Atau jangan-jangan kamu tipe kebut semalam, yang mana kamu langsung belajar semua bahan kisi-kisi ujian? Tahukah kamu, atom-atom nyatanya mengaplikasikan dua sistem tersebut saat bekerja untuk menghasilkan sebuah produk loh. Nah, kira-kira bagaimana caranya mereka bekerja ya? Terus produk apa sih yang dihasilkan? Gue Rian, dari cuplikan barusan ketahuan ya, ternyata bukan cuma kamu aja yang sibuk belajar nyicil atau kebut semalam, ataupun sibuk banget melakukan pekerjaan penting, yaitu melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan produk reaksi baik secara bertahap maupun secara langsung. Tapi pertanyaannya, apa itu reaksi kimia dan produk reaksi? Untuk memahaminya, kamu harus nonton video ini sampai habis ya, karena dua poin inilah yang akan kita bahas bersama. Dengan ini, kamu pun akan memahami reaksi eksoterm yang terlibat dalam pembentukan produk reaksi. Penasaran? Let's check it out! Pertama-tama, kamu harus memahami apa itu reaksi kimia dan produk reaksi. Secara garis besar, reaksi kimia merupakan proses pembentukan produk yang melibatkan reaktan. Itu artinya produk reaksi jelas merupakan hasil dari reaksi kimia yang terjadi. Nah, dalam proses pembentukannya, tahukah kamu? Reaktan yang terlibat akan melalui gerak saling bertumbukan hingga membentuk produk. Namun perlu dicatat ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, reaksi kimia dapat dilakukan baik secara bertahap maupun secara langsung. Karena yang terpenting adalah proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ayo semuanya bilang amin ya. Kalau begitu, bagaimana jika kita langsung mengintip contoh terkait biar kamu lebih memahaminya? Ready? Let's go! Kamu tentu tidak asing lagi dengan apa yang namanya gas karbon dioksida atau CO2. Ia menyebabkan polusi udara, tapi dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, bagaimana reaksi pembentukan gas CO2 tersebut terjadi ya? Pertama-tama, reaksi kimia melibatkan reaktan berupa unsur karbon atau C, serta gas oksigen atau O2. Apabila reaksi kimia berjalan secara langsung, maka reaktan unsur C akan bereaksi dengan reaktan gas O2 sehingga langsung membentuk produk gas karbon dioksida atau CO2. Berikut adalah persamaannya. Berbeda jika reaksi kimia nyatanya terjadi secara bertahap atau satu persatu. Maka awalnya reaktan unsur C akan lebih dulu bereaksi dengan O hingga membentuk CO dengan persamaan berikut. Kemudian barulah CO bereaksi dengan oksigen hingga terbentuk produk karbon dioksida atau CO2. Dengan begitu, persamaan akhir menjadi seperti berikut. Jadi jelas ya, reaksi kimia ternyata bisa melakukan sistem bertahap maupun langsung atau kebut semalam. Yang terpenting adalah produk atau hasilnya sama. Got it? Nah, sekarang kamu sudah memahami konsep dasar mengenai reaksi kimia membentuk produk. Tahukah kamu? Reaksi kimia tersebut ternyata tergolong sebagai reaksi eksoterm yang melibatkan pelepasan panas dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain, reaksi kimia melibatkan reaktan untuk membentuk produk dengan turut melepaskan energi dalam bentuk panas atau kalor. Tapi pertanyaannya, bagaimana proses pelepasan energi tersebut terjadi ya? Seperti yang kamu lihat, reaksi kimia di sini terjadi secara langsung ketika reaktan unsur karbon bereaksi dengan reaktan gas oksigen. Tapi apakah kamu tahu? Dalam proses ini terjadi perubahan entalpi atau perpindahan energi panas secara eksternal hingga mencapai 788 kJ. Hal ini tidak berbeda dengan reaksi kimia yang terjadi secara bertahap. Ketika reaktan unsur karbon bereaksi dengan O, perubahan entalpi awalnya mencapai 222 kJ. Namun, saat CO bereaksi dengan oksigen untuk membentuk produk karbon dioksida, perubahan entalpi selanjutnya mencapai 566 kJ. Sehingga total energi panas yang dilepaskan adalah 222 ditambah 566 kJ, yaitu 788 kJ. Jadi terbukti sama ya. Nah, Gue Rian, jadi jelas ya, baik secara langsung maupun bertahap, reaksi kimia menghasilkan produk yang sama serta melepaskan energi panas yang jumlahnya juga sama. Sehingga dapat disimpulkan proses atau tahapan reaksi tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap produk maupun perubahan entalpi. Hal ini sesuai banget dengan hukum Hess dalam ilmu kimia yang menyatakan bahwa pertama, siklus energi atau siklus Hess merupakan proses reaksi dengan rute yang berbeda, namun berakhir dengan produk yang sama. Dan kedua, perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh rute atau tahapan reaksi, melainkan keadaan awal dan akhirnya saja.
So, bagaimana Kuiperian? Sekarang kamu sudah memahami apa itu reaksi kimia dan produk reaksi beserta reaksi eksoterm. Dalam waktu bersamaan, kamu turut diperkenalkan dengan hukum Hess dalam ilmu kimia. Tidak bingung kan? Kalau gitu, bagaimana jika kamu menganalisis reaksi kimia langsung maupun bertahap untuk menghasilkan produk sulfur trioksida atau SO3? Kira-kira reaktannya apa saja ya? Terus perubahan entalpinya sama atau tidak ya? Coba kamu cari tahu ya, Kuiperian.